Saksikan sekarang video lirik terbaru AFJ Praise yang berjudul Satu Nama, telah hadir di YouTube kesayangan Anda. Selamat menyaksikan. Shalom dan happy Sunday buat kita semua pada pagi hari ini. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan, sekali lagi pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan menyertai setiap pribadi kami sepanjang hari ini, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami ada di tempat ini semuanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami pada pagi hari ini ya Tuhan mempersiapkan setiap hati kami, seluruh pikiran kami ya Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu ya Tuhan di tempat ini, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan kami mengundang pekerjaan Roh Kudus-Mu ya Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami mengalami sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, temulilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur semuanya. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama pada pagi ini kita menaikkan pujian bagi Yesus Kristus, karena Yesus yang memberikan kemenangan selamanya bagi kita semua. Haleluya. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku.
Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebabnya yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Mari sama-sama katakan, salibmu Tuhan, salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh, salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, tempat ini, di tempat ini. Oh, ku puji Yesus Tuhan sebabnya yang membebaskanku, kemenanganku. Oh, 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 kemenanganku. mari semuanya. Oh, 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 kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebabnya yang membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi. Thank you, Lord. Sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebabnya yang membebaskanku, kemenanganku, kemenanganku. Haleluya Tuhan. Benar Bapa, Engkau yang menjadi kemenangan bagi setiap pribadi kami. Pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita datang kepada Bapa, kita menyembah Yesus Kristus, Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi kehidupanmu pada hari ini, kita percaya bahwa Yesus yang menjadi kekuatan kita, bahwa Yesus yang menjadi pengharapan kita. Dan hanya di dalam Dia kita menemukan ketenangan selamanya. Jesus. Dengan kuasa-Mu, liku dengan sayap-Mu.
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Mu, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. hanya dalam-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami dipulihkan Tuhan. Kau pengharapan kami Tuhan, hanya nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Di saat badai bergelora, Benar Tuhan, ku akan terbang hanya Engkau pengharapan kami ya Tuhan. bersama-Mu. Hanya Engkau yang menguatkan setiap pribadi kami ya Bapa, Tuhan. Kau Raja Kami mau terus bersandar kepada kasih-Mu ya Tuhan, semesta, yang memulihkan setiap kami ya Bapa. ku tenang Thank you Jesus. Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan iman kita katakan, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh Jesus, Kaulah kekuatan
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang kami lewati, Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah membuat kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami sekalian. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Menjamah hati setiap kami. Sehingga olehnya firman-Mu memberi kami kemenangan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan. Karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Dari Inanam, Country Heights dan Putatan, bahkan yang dari lain juga yang menonton kita bersama-sama pada pagi hari ini. Salam untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat Alkitab yang ada di tangan kita. Kita boleh angkat tangan bersama-sama sambil kita melafazkan deklarasi IFJF pagi hari ini. Kalau sudah siap, mari bersama dengan saya. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan semangat untuk setiap kita pada pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini menjadi pagi yang luar biasa buat kita. Kita boleh berkumpul bersama-sama keluarga, teman-teman, sambil kita memuji, menyembah Tuhan. Mari bersama dengan saya, kita melihat di dalam Injil Matius 15, pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Bersama dengan saya kita membuka Alkitab dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Kalau saudara sudah menemukannya, saya baca untuk perhatian kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, imanmu besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita bersama-sama dengan saya belajar dari tema firman Tuhan yang berbicara tentang jangan kecewa. Tema khotbah yang saya mau sampaikan pagi hari ini berbicara jangan kecewa. Saudara, saya percaya dalam perjalanan kehidupan kita ini ada banyak masalah yang sedang kita hadapi. Entah itu masalah pekerjaan kita, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah kesehatan dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita kecewa dalam perjalanan kehidupan ini. Mungkin ada rumah tangga yang sedang punya persoalan, ada hubungan yang mungkin tidak berjalan dengan baik. Itu membuat kita bisa kecewa. Itu membuat kita bisa merasa putus asa. Dan kita berkata, sudahlah, tidak perlu lagi, dan sebagainya. Saudaraku, jangan kecewa dulu. Jangan patah hati dulu. Pagi hari ini kita melihat firman Tuhan. Satu kisah tentang
perempuan Kanaan, di mana pergumulan hidupnya yang terbesar adalah anaknya kerasukan setan dan sangat menderita sekali, kata firman Tuhan. Pada waktu dia mendengar Yesus melalui daerah mereka, ia mengejar Yesus dan berteriak, "Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku yang perempuan menderita sakit kerasukan." Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata Yesus berjalan tanpa menjawabnya. Pada waktu Yesus tidak menjawab, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan wanita itu. Kemudian lalu murid-murid Yesus berkata, "Mari kita usir dia." Mereka berusaha mengusir perempuan itu karena dia berteriak mengganggu perjalanan. Lalu ada diskusi antara wanita dan perempuan itu. Dan akhirnya dari diskusi itu, Yesus melihat betapa besar iman wanita itu. Dan Yesus membenarkan dia. Dan akhirnya Alkitab berkata, anak perempuannya sembuh seketika itu juga. Saudara, mungkin ada pergumulan yang banyak mengecewakan kehidupan kita hari-hari ini. Tapi mari kita belajar daripada wanita Kanaan ini. Bagaimana dia berhasil menerima jawaban daripada Tuhan. Nah, karena itu pagi hari ini mari kita perhati pada ayat yang 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Saudara, yang pertama yang kita mau pelajari pagi hari ini, jangan kecewa sekalipun Yesus seperti tidak menjawab permohonan doa kita. Saudara, saya percaya dalam kehidupan kita tidak ada hal yang begitu menyakitkan sekali dalam hidup kita ini bila mana ada satu orang yang kita percaya. Mungkin dia dari keluarga kita, mungkin dia teman baik kita. Dia bisa menolong kita dalam kesusahan kita. Tetapi pada waktu kita datang kepadanya, lalu kita mengadu pergumulan persoalan hidup kita, tetapi dia tidak mau menjawab. Dia tidak memperdulikan hidup kita, sedangkan dia bisa membantu kita. Saudara, saya percaya kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, orang yang kita harapkan tidak menjawab, saya percaya bahwa kita bisa kecewa, kita bisa patah hati, kita bisa marah-marah. Hal yang sama ini yang dialami oleh perempuan Kanaan. Dia datang kepada Yesus dengan harapan yang besar sekali. Dia tahu Yesus pasti bisa menolongnya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Wanita ini berseru kepada Yesus, "Ya Tuhan, anak Daud." Tapi Alkitab berkata, Yesus tidak menjawab. Saudara tahu wanita ini telah mendengar tentang Yesus. Dia mengenal sedikit tentang Yesus. Dia tahu Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia tahu Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dia tahu Yesus memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita, bahkan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sebab itulah dia berani berseru dengan iman, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Di tengah-tengah teriakan perempuan itu, dia benar-benar mengharapkan huluran tangan Tuhan. Namun harapannya tidak menjadi kenyataan. Karena Yesus hanya berdiam diri dan tidak berbicara sepatah kata pun. Saudaraku, saya percaya ini pasti amat menyakitkan bagi wanita itu. Sekalipun situasinya begitu berat sekali, tapi sikap wanita ini sangat mengagumkan. Dia tidak mundur sedikit pun. Inilah sikap yang perlu kita teladani dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita ada pergumulan hidup yang mungkin bertahun tidak dijawab Tuhan, yang berbulan sudah lamanya tapi Tuhan seakan-akan tidak menjawab, saudara jangan patah hati. Jangan lari daripada bilik doamu, dari mezbah doamu. Tetap berseru kepada Tuhan. Karena lambat atau cepat, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Amin, saudara. Nah, demikian juga sebenarnya terjadi dalam kehidupan Daud. Dalam Mazmur 13 ayat 2 dan 3, Daud berkata, "Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi aku harus
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari, bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, benar pada awalnya Daud merasakan seperti Tuhan melupakan dia. Seperti Tuhan berdiam diri, tidak mau menolong dia dalam kesesakan. Tapi perhatikan pada ayat selanjutnya daripada Mazmur 13. Khusus pada ayat yang kelima, Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara Bapak Ibu yang kekasih, sekalipun Tuhan seakan-akan menyembunyikan wajahnya saat kita dalam kesesakan. Seakan-akan Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Seakan Tuhan menghulur-hulurkan waktu untuk menolong kita. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah menyerah. Perhatikan saja Daud. Dia bergumul dalam kesendiriannya. Tapi pada akhirnya imannya bangkit. Dan dia percaya bahwa akan ada pertolongan dari sorga untuk kehidupannya. Karena itu saudara-saudara sekalian, tetaplah beriman, bangkitkan iman dalam hatimu. Dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Dalam Tuhan berdiam, itu bukan seperti berhala buatan tangan manusia. Yang tidak melihat, yang tangannya tidak tergerak karena kaku. Dalam Tuhan berdiam berarti dia sedang memproses ketekunan kita. Supaya kelak kalau dia menolong kita, kalau Tuhan menghulur tangannya menolong kita, kita akan lebih mengasihi, lebih menghargai kasih karunia-Nya. Kita akan lebih dekat kepada Tuhan bukan karena pertolongan itu, tapi karena cinta kita kepada Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini ada ramai orang menganggap mudah pertolongan Tuhan. Tadinya hidup mereka dalam pergumulan, ketika Tuhan sudah menolong, hidup mereka jadi baik. Akhirnya sejalan dengan waktu, komitmen mereka sudah berubah. Tadinya mereka beri komitmen yang tinggi kepada Tuhan. Tapi pada waktu hidup mereka berjalan dengan baik, mereka lupa kasih karunia Tuhan. Kenapa saudara? Karena hidup mereka tidak mengalami proses ketekunan di dalam Tuhan. Nah karena itu kalau Tuhan berdiam diri seakan-akan tidak menjawab doa kita, jangan kita kecewa. Tuhan sebenarnya sedang mengajar kita untuk terus memandang kepadanya. Tuhan sedang mengajar kita untuk lebih berharap kepadanya. Dan melalui proses ini sebenarnya, iman saudara dan saya, kualitinya akan diperbaiki oleh Tuhan. Kualiti iman kita akan meningkat. Dan mata kita tetap memandang kepada Tuhan kita. Amin saudara. Nah yang kedua. Yang kedua kita perhatikan pada ayat 24 dan 25 dari Matius 15. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Yang kedua kita perhatikan hari ini, pada pagi hari ini, adalah jangan kecewa kalau Tuhan sepertinya menolak permohonan doa kita. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 23 tadi, Tuhan tidak memberi jawaban. Wanita itu berteriak, Tuhan diam dan berjalan. Lalu ditambah dengan murid-muridnya datang kepada Tuhan, meminta supaya perempuan itu diusir. Namun satu hal yang hebat dari wanita ini. Meskipun dia merasa tertolak, Yesus berdiam, mau diusir, ia tetap berharap penuh kepada Tuhan. Dia tidak mau pulang dengan kekecewaan. Perempuan ini tegar mendekati Yesus. Saudara tahu ketekunan perempuan ini berbaloi. Di mana Yesus mulai memberi respon atas teriakan perempuan ini. Tapi yang sayang saudara Bapak Ibu yang kekasih, jawaban yang diterima oleh perempuan ini amat menghancurkan hati. Karena kalimat yang keluar dari mulut Yesus berkata, aku bukan diutus untuk orang luar selain Israel. Satu kalimat yang sebenarnya menghancurkan penantian perempuan ini. Dia menanti
Yesus bicara. Tapi ketika Yesus bicara, penolakan yang ia terima. Kalimat Yesus sebenarnya bisa meranapkan pengharapan yang begitu besar dalam hati wanita Kanaan ini. Mungkin kalau kita di posisi perempuan ini, ketika Yesus berdiam, tidak mau menjawab doa kita, saya percaya itu sudah cukup menyiksakan hati setiap kita. Bisa-bisa iman kita pun gugur. Karena Yesus seakan-akan tidak mau menolong kita. Tapi yang lebih menyiksakan, lebih menghancurkan hati sebenarnya adalah pada waktu Yesus berbicara kepada perempuan itu dan berkata, ia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan arti kata lain, Yesus berkata kepada perempuan itu, kepada wanita Kanaan itu, sorry sis, kamu tidak ada dalam sinar jadwalku. Saudara, saya percaya kalau mungkin kita berdiri di posisi wanita itu, kita akan hancur berkeping-keping. Tetapi perhatikan ketekunan wanita Kanaan ini. Sekalipun ia ditolak, sekalipun dia tidak diindahkan, perempuan ini kembali memperlihatkan sikap yang begitu mengagumkan. Dia tidak putus asa. Sebaliknya, dia malah semakin mendekat dan menyembah Yesus. Dia lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan yang besar. Saudara, pertanyaan saya pagi hari ini, bila kali kita terakhir kita berlutut dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita, pada saat kita belum menerima jawaban daripada doa kita. Bila kali terakhir kita berlutut dan berkata, aku tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun engkau belum menjawab doaku, aku tetap percaya engkau akan melakukannya dalam kehidupanku. Bila kali terakhir kita memiliki tindakan seperti wanita Kanaan ini. Saudara perhatikan, semakin perempuan Kanaan ini merendahkan diri, semakin hebat tes iman yang ia terima. Pada ayat yang ke-26 Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, kalau Yesus berdiam, saya katakan tadi itu is okay. Kalau dia menolak itu baik saudara. Tapi pada kalimat yang ke-26 ayat 26 ini, Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, tunggu sebentar. Pada waktu harga diri kita dipijak-pijak. Pada waktu harga diri kita, martabat kita, ego kita direndah-rendahkan. Saudara, bisa saja kita meletus. Bisa saja kita marah meledak-ledak. Lalu kita mungkin berkata, kamu tahukah aku ini pastor? Gitu. Lalu kita berkata, kamu tahukah saya ini pemimpin gereja? Dan sebagainya. Kita mempertahankan ego kita. Tapi beza dengan wanita ini. Pada waktu Yesus berkata, tidak patut roti ini yang kuberikan kepada anak-anak ini aku lemparkan kepada anjing. Anjing saudara. Kalau dia berkata anak tiri, anak angkat, saudara, itu lumayan lagi. Tapi Yesus berkata, anjing. Satu sindiran yang amat menyakitkan. Kalau kita di posisi wanita ini, kita berkata mungkin kepada Tuhan, Tuhan, kau boleh saja tidak menolong aku. Kau boleh saja tidak menyembuhkan sakit penyakitku. It's okay Tuhan, saya boleh cari dokter pakar. Kita boleh saja berkata kepada Tuhan, kalau kau tidak mau menolong bisnisku yang hampir lingkup, tidak apa Tuhan. Semuanya saya boleh terima. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, please, jangan pijak harga dirimu. Kenapa? Karena kita merasa kita terlalu hebat. Kita merasa kita terlalu luar biasa. Tapi beza dengan wanita ini. Pada waktu Yesus berkata anjing. Ya, memang benar Yesus berbicara tentang anjing kecil peliharaan yang ada di rumah.
yang makan daripada remah-remah yang jatuh, yang dipelihara baik oleh tuan rumah. Tapi tetap anjing. Anjing tetap anjing. Tapi saudaraku, wanita itu malah merendahkan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak pernah terganggu oleh egonya. Ia tidak menganggap harga dirinya terlalu hebat. Ia izin harga dirinya dipijak. Ia izinkan dirinya direndahkan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan saja yang semakin bertambah dalam kehidupannya. Ia tetap menunjukkan sikap hati yang luar biasa. Ia tidak tersinggung ataupun putus asa. Jauh daripada kecewa dan marah-marah. Saudara, wanita ini bukan karena muka tembok. Bukan karena dia tidak tahu malu. Tapi ini soal iman. Bahagian ini berbicara tentang iman wanita ini. Kenapa dia tegar meskipun harga dirinya dipijak-pijak. Kenapa dia tegar meskipun dia direndah-rendahkan. Ini soal iman. Pada ayat yang ke-20 ia menjawab, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini sujud merendahkan diri. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia mengakui. Dia hanya seekor anjing. Kunaria. Anjing kecil peliharaan. Tapi ia membisikkan sesuatu perkataan iman kepada Tuhan. Sebagai anjing kecil sudah cukup baginya. Untuk menerima makanan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Ia tidak mau merebut hak yang Tuhan berikan kepada umat pilihannya. Tapi ia dengan iman menanti dan tetap percaya bahwa ada bahagian dalam hidupnya dalam kemurahan Tuhan. Saudara, ini soal iman. Pada waktu Yesus seakan-akan menolaknya, Yesus tes ujian iman kepada wanita itu. Sesuatu yang menyakitkan. Seakan-akan sebuah penghinaan yang begitu besar diberikan pada wanita itu. Tapi semuanya tes iman. Pada waktu Yesus mendengar perkataan wanita itu, Yesus berkata pada ayat 28, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan Alkitab berkata, seketika juga, itu juga anaknya menjadi sembuh. Saudaraku, kalau kita mengalami saat pergumulan yang hebat dalam hidup kita, jangan lupa saudara, kadang-kala Allah izinkan tes ujian iman. Kadang-kadang dia berdiam karena dia mau melihat benarkah kita percaya kepadanya. Seakan-akan dia menolak kita. Dia mau melihat apakah ada ketekunan di hati kita. Apakah kita seperti janda perempuan yang pergi kepada hakim lalu mengetuk-ngetuk pintu berkali-kali. Sehingga hakim itu terganggu, kata Alkitab. Apakah kita punya iman yang tidak jemu-jemu sedemikian rupa? Tuhan izinkan untuk merendahkan diri kita, memijak harga diri kita. Bukan karena Tuhan tidak memandang indah kepada kita. Tapi semata-mata untuk melihat apakah di dalam diri kita, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ada iman yang percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Bahwa tidak ada anak emas di dalam kehidupan Tuhan. Dan semuanya sama rata bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita mengalami pergumulan yang hebat, yang berat dalam hidup kita. Dan kita berkata, ini aku tidak mampu untuk menghadapinya. Dengarkan baik-baik. Wanita Kanaan juga memiliki pergumulan yang sangat hebat baginya. Dan apa yang ia terima adalah jawaban daripada Tuhan. Tuhan berkata, jadilah padamu seperti apa yang kau percaya. Seperti apa yang kau mau. Dan semua itu adalah hasil dari tes imannya. Karena dia percaya bahwa dia juga punya bahagian di dalam kemurahan Tuhan atas kehidupannya. Amin saudara, saya berdoa hari-hari ini kalau kita punya pergumulan, mari kita tetap percaya, kita tetap tegar, kita tetap berdiri. Kalau Tuhan tidak menjawab, kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita tahu yang terbaik itu justru daripada Tuhan. Amin saudara.
Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa, kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan kadang-kala dalam kehidupan ini kami merasa pergumulan kami terlalu hebat. Pergumulan kami terlalu berat daripada pergumulan orang lain. Kami kadang-kala merasa bahwa Tuhan terlalu jauh. Tuhan menyembunyikan wajah-Mu daripada kami. Kami kadang-kadang lupa ya Tuhan, bahwa Tuhan punya maksud dalam hidup kami. Tuhan sedang memanggil kami untuk lebih dekat, lebih tekun lagi mencari wajah-Mu. Tuhan, pagi hari ini biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Pengharapan kami, impian kami, masa depan kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan belum menjawab hari ini, kami tetap percaya bahwa setiap permohonan kami ada di hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah buat kami lewat kuasa firman-Mu. Dimanapun kami berada, teguhkan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Yang olehnya hidup kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati semua, selamat hari Minggu. Halo semuanya, saya percaya kita sudah pun diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, activity Bible Study akan berjalan seperti biasa dari hari Isnin hingga Sabtu pada jam 8 malam di rumah Anda masing-masing. Pengumuman yang kedua, Super Ke Ahad akan terus dijalankan di rumah atau di setiap IK pada jam 10 melalui ibadah online service. Pengumuman yang ketiga, persembahan dan persepuluhan Anda boleh diserahkan kepada ketua keluarga Anda atau ketua IK Anda. Persembahan Anda juga boleh terus ditransferkan di dalam akaun yang tertera di bawah ini. Pengumuman yang keempat, Minggu hadapan merupakan Minggu Perjamuan Kudus, jadi diminta untuk ketua keluarga dan juga leader IK untuk menyediakan air dan roti untuk Perjamuan Kudus. Demikian saja itu pengumuman daripada saya. Sekian, terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel IFJF Kota Kinabalu. Sampai kita berjumpa lagi. God bless all. Baiklah, sekali lagi saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Apapun persembahan kita bawa pada pagi hari ini, persembahan kasih, persepuluhan, janji iman. Mari kita persembahkan semuanya dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan, sekali lagi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati setiap pribadi kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kasih kami ya Tuhan, persepuluhan janji iman kami ya Tuhan. Kami siap mempersembahkan semuanya dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Dan kami percaya semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yang siap memberi pada pagi hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia, Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku.
kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Oh, oh. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku, kemenanganku. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan, kita miliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang peduli kehidupan kita. Mari saja kita bersama-sama kita berdiri, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan lewat ibadah online pagi hari ini, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh memberi bahagian daripada berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Bahkan lebih lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapak, aku berdoa minggu-minggu ke depan ini ya Tuhan. Hari-hari ke depan ini biarlah hidup kami terus berada dalam naungan Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan, kami berhasil karena Tuhan menyertai setiap kami. Bapak, aku berdoa keluar masuk kami diberkati, dilindungi oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, terpujilah namamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus memimpin menuntun hidup kita, sehingga kita terus berjalan di dalam jalur yang Tuhan sediakan sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya terima berkat Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin, 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 amin. Haleluya. Salam saudara Bapak Ibu sekalian, sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati. Saksikan sekarang video lirik terbaru AFJF Praise yang berjudul Satu Nama, telah hadir di YouTube kesayangan Anda. Selamat menyaksikan.